Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas latihan soal TKP CPNS 2023. Dan video ini merupakan video yang ke-12. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Dalam sebuah pertemuan kelompok, saya datang terlambat. Ketika pembicara sedang berlangsung hangat. Padahal saya ingin menyumbang ide. Hal yang saya lakukan adalah A. Duduk mendengarkan pembicaraan sedang hangat, baru kemudian berbicara. B. Segera mengemukakan pendapat. C. Menunggu kesempatan untuk berbicara. D. Menanyakan apakah saya boleh segera berbicara. E. Meminta waktu untuk berbicara. Silakan teman-teman jawab dulu. Kalau misalnya mau jawab sendiri, nanti bisa dicocokkan dengan jawaban yang ada di video ini. Oke, jadi soal yang pertama, soalnya adalah kita menghadiri sebuah pertemuan kelompok. Dan saat kita datangnya terlambat dan pembicaraan tersebut sedang berlangsung hangat. Nah, padahal kita ingin menyumbangkan ide, apa yang kita lakukan. Dari kelima pilihan ini, di TKP ada pilihan yang punya poin yang paling tinggi dan ada pilihan yang punya poin paling rendah. Nah, tugas kita adalah di TKP menemukan jawaban atau pilihan yang punya poin paling tinggi. Di antara kelima ini, jawaban yang punya poin paling tinggi adalah pilihan yang A. Kita duduk mendengarkan pembicaraan yang sedang hangat tersebut, baru kemudian kita berbicara. Yang B, segera mengemukakan pendapat, ini jelas bukan pilihan yang punya poin paling tinggi, karena kita di sini kasusnya adalah kita datang terlambat. Jadi seharusnya kita mendengarkan dulu, baru kita berbicara. Yang C, menunggu kesempatan untuk berbicara. Yang C, poinnya lebih rendah dibandingkan A. D, menanyakan apakah saya boleh berbicara, juga lebih rendah dari A. E, meminta waktu untuk berbicara, juga lebih rendah. Jadi untuk soal nomor 1, jawabannya adalah pilihan A, yaitu duduk mendengarkan pembicaraan sedang hangat, baru kemudian berbicara. Lanjut soal nomor 2. Jika Anda di PHP berkali-kali oleh atasan, apa yang Anda lakukan? A. Diam saja karena hal tersebut adalah suatu hal yang wajar. B. Memaki-maki atasan dengan kata-kata kasar di ruang tersendiri. C. Mengungkapkan perasaan kepada atasan bahwa yang dilakukan atasan kurang baik. D. Mencurahkan perasaan kepada rekan kerja. E. Mengungkapkan perasaan kepada atasan di depan umum. Silakan teman-teman jawab. Oke, soal nomor 2 kasusnya adalah kita di PHP oleh atasan berkali-kali. PHP maksudnya pemberi harapan palsu, diberi harapan palsu oleh atasan. Tapi ini kasusnya berkali-kali. Apa yang kita lakukan? A. Diam saja karena hal tersebut adalah suatu hal yang wajar. Ini jelas bukan jawabannya. B. Memaki-maki atasan dengan kata-kata kasar di ruang tersendiri, juga bukan. C. Mengungkapkan perasaan kepada atasan bahwa yang dilakukan atasan kurang baik. Ya, pilihan C lebih baik dibandingkan dua pilihan sebelumnya. D. Mencurahkan perasaan kepada rekan kerja. D. Poinnya lebih rendah daripada C. E. Mengungkapkan perasaan kepada atasan di depan umum. Karena di sini ada kata-kata di depan umum. E juga bukan. Jadi soal nomor 2, yang lebih baik untuk kita lakukan, yang punya poin yang tinggi adalah pilihan C, yaitu mengungkapkan perasaan kepada atasan bahwa yang dilakukan atasan kurang baik. Lanjut soal nomor 3. Anda mempunyai satu divisi yang baru dibentuk oleh kantor. Anda sudah sangat akrab dengan rekan kerja tersebut meskipun baru beberapa hari kenal. Pada suatu ketika, rekan Anda bercerita bahwa ia pernah terlibat dalam organisasi terlarang yang berupaya merongrong Pancasila. Namun, ia sekarang sudah tidak terlibat lagi karena menyadari berbahayanya organisasi tersebut. Sikap Anda adalah A. Seketika menjauhi rekan kerja tersebut karena dianggap masih punya paham radikal. B. Mengajak diskusi tentang Pancasila dan merangkul rekan kerja tersebut supaya tidak terjerumus kembali. C. Menganggap rekan kerja tersebut sudah mempunyai catatan hitam pernah terlibat radikalisme. D. Melaporkan kepada atasan agar sesegera mungkin memecat rekan tersebut. E. Mendengarkan dengan baik ceritanya dan tidak menceritakan ke rekan kerja lain karena itu merupakan aib. Oke, silakan teman-teman jawab. Ya, karena di TKP balik lagi kita
Ingat bahwa di TKP kita mencari pilihan yang punya poin paling tinggi. Kasusnya adalah kita punya divisi baru, tapi kita sudah akrab dengan rekan kerja yang ada di divisi tersebut, tapi ada salah satu rekan kerja kita yang bercerita bahwa dulu dia terlibat dalam organisasi terlarang yang berupaya merongrong Pancasila, tapi dia sekarang sudah tidak terlibat lagi. Nah, sikap kita gimana? A seketika menjauhi rekan tersebut karena dianggap masih punya paham radikal. A tidak, bukan jawabannya. Sepertinya bukan jawabannya. B mengajak diskusi tentang Pancasila dan merangkul rekan kerja tersebut supaya tidak terjerumus kembali. Pilihan B lebih baik dibanding A. C menganggap rekan kerja tersebut sudah mempunyai catatan hitam pernah terlibat radikalisme. C juga bukan. D melaporkan kepada atasan agar sesegera mungkin memecat rekan tersebut. Jelas bukan. E mendengarkan dengan baik ceritanya dan tidak menceritakan ke rekan kerja lain karena itu merupakan aib. Ya, E juga mungkin kita bisa lakukan, tetapi pilihan yang B lebih tinggi poinnya dibandingkan dengan E. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah B. Mengajak diskusi tentang Pancasila dan merangkul rekan kerja tersebut supaya tidak terjerumus kembali. Lanjut soal nomor 4. Haris merupakan seorang pegawai di sebuah bank. Sebagai customer service, ia bertugas untuk melayani serta memberikan solusi atas masalah dari nasabah. Suatu ketika, Haris menghadapi nasabah yang sangat kritis. Setiap jawaban yang diberikan oleh Haris untuk nasabah tersebut selalu kurang memuaskan dan terus disangkal. Haris yang menghadapi perilaku nasabah tersebut merasa tersudut dan marah. Akhirnya, Haris melempar tugasnya kepada rekan CS lain untuk menghadapi nasabah tersebut. Dari cerita di atas, Haris telah mengabaikan nilai integritas sebagai pegawai. Nilai integritas yang dilanggar Haris adalah, silakan teman-teman jawab. Oke, jadi integritas ASN terkait dengan sikap dan perilaku ASN dalam menjalankan tugasnya yang mencakup aspek kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keikhlasan. Jadi dari kasus si Haris yang dia sebagai CS yang bertugas melayani dan memberikan solusi atas masalah dari nasabah, tetapi ketika dia menghadapi nasabah yang sangat kritis, setiap jawaban yang diberikan Haris selalu kurang dan terus disangkal oleh nasabah ini, si Haris merasa tersudutkan dan marah dan akhirnya dia melempar tugasnya ke rekan kerjanya. Nah, di sini menunjukkan bahwa si Haris mengabaikan nilai integritasnya di antara aspek dari integritas ini yang dilanggar oleh Haris adalah tanggung jawab. Karena dia tugasnya adalah sebagai CS, tetapi karena si nasabahnya kritis dan menyangkal terus, jadi dia tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya, malah dia memberikan tugasnya atau melemparkan tugasnya ke CS lain. Jadi untuk soal nomor 4, yang dilakukan Haris adalah melanggar tanggung jawab. Lanjut soal nomor 5. Seorang rekan berlari-lari ke arah Anda suatu pagi di tempat kerja dengan terengah-engah sambil mengucapkan terima kasih karena membantu memecahkan masalah yang tak terduga kemarin. Reaksi Anda adalah A. Menerimanya sambil mengingatkan supaya dia tidak lagi melakukan hal yang dapat menimbulkan masalah. B. Menerimanya dan mengatakan bahwa Anda menjadi repot karena masalah yang terjadi kemarin. C. Menerima pujian tersebut sambil mengingatkan tentang hadiah yang seharusnya Anda terima. D. Menerima ucapan terima kasihnya dan mengatakan bahwa Anda senang membantunya. E. Hanya tersenyum dan mengangguk sebagai tanda menerimanya. Silakan teman-teman jawab. Oke, jadi di sini kasusnya kita membantu rekan kerja kita. Jadi dia berlari ke arah kita di suatu pagi sambil mengucapkan terima kasih karena telah membantu masalahnya. Gimana reaksi kita? Yang A, menerimanya sambil mengingatkan supaya tidak lagi melakukan hal yang dapat menimbulkan masalah. Jelas bukan. B, menerimanya dan mengatakan bahwa Anda menjadi repot karena masalah yang terjadi kemarin. Juga bukan. C, menerima pujian tersebut sambil mengingatkan tentang hadiah yang harus Anda terima. Bukan juga. D. Menerima ucapan terima kasihnya dan mengatakan bahwa Anda senang membantunya.
Sepertinya D jawabannya. E hanya tersenyum dan mengangguk sebagai tanda menerimanya. Ya, jadi di sini jelas ya, jawaban untuk soal nomor 5 adalah pilihan D, yaitu menerima ucapan terima kasihnya dan mengatakan bahwa Anda senang membantunya. Lanjut soal nomor 6. Saat sedang jam istirahat siang yang Anda lakukan, A. Mengerjakan tugas yang belum selesai, B. Tidur, C. Membaca media informasi, seperti buku, majalah, internet, D. Makan siang dan menunaikan ibadah, E. Pergi keluar kantor. Silakan teman-teman jawab. Oke, di sini kasusnya kita sedang dalam jam istirahat siang. Apa yang akan kita lakukan? A. Mengerjakan tugas yang belum selesai. Jelas bukan, karena ini adalah jam istirahat. B. Tidur. Tidur bisa kita lakukan, tapi coba kita lihat pilihan yang lain. C. Membaca media informasi. Sepertinya ini bukan. D. Makan siang dan menunaikan ibadah. Ya, ini perlu untuk kita lakukan di jam istirahat. E. Pergi keluar kantor. Ya, mungkin bisa jadi kita lakukan, tapi pilihan yang punya jawaban paling tinggi poinnya adalah pilihan yang D, yaitu makan siang dan menunaikan ibadah. Karena kedua hal ini harus kita lakukan di jam istirahat. Lanjut soal nomor 7. Teman Anda mengajak Anda berbicara saat rapat bersama atasan sedang berlangsung. Yang Anda lakukan, A. Mendengarkan dan berdiskusi dengan mengecilkan suara, B. Memberitahu untuk membicarakannya setelah rapat selesai, C. Mendengarkan terlebih dahulu kepentingannya, jika penting maka akan membahasnya, D. Mengajaknya keluar ruangan untuk membicarakannya, E. Tidak mengindahkannya. Silakan teman-teman jawab. Oke, di sini kasusnya untuk soal nomor 7, teman kita mengajak kita berbicara saat rapat bersama atasan sedang berlangsung. Apa yang kita lakukan? A. Mendengarkan dan berdiskusi dengan mengecilkan suara. Ini jelas tidak boleh kita lakukan, karena di sini situasinya kita sedang rapat dengan atasan. Pilihan A tidak sopan untuk kita lakukan. B. Memberitahu untuk membicarakannya setelah rapat selesai. B. Boleh dilakukan. C. Mendengarkan terlebih dahulu kepentingannya, jika penting maka akan membahasnya. C. Juga bukan, karena jika masalahnya di luar kepentingan rapat, sepertinya sebaiknya kita bicarakan setelah rapat. D. Mengajaknya keluar ruangan untuk membicarakannya, juga bukan. E. Tidak mengindahkannya, juga bukan. Jadi, untuk soal nomor 7, yang lebih baik kita lakukan di situasi ini adalah pilihan B. Memberitahu untuk membicarakannya setelah rapat selesai. Lanjut soal nomor 8. Ketika Anda sakit ringan, maka Anda akan A. Pergi ke dokter agar tidak bertambah parah, B. Berdiam diri di rumah, C. Izin tidak masuk kerja, D. Bermalas-malasan di kantor, E. Tetap mengerjakan tugas seperti biasanya. Silakan teman-teman jawab. Ya, di sini kasusnya adalah kita sakit ringan dan apa yang kita lakukan? A. Pergi ke dokter agar tidak bertambah parah. A. Bisa jadi kita lakukan, jadi di sini kasusnya adalah kita sakit ringan. B. Berdiam diri di rumah. B. Sepertinya bukan. C. Izin tidak masuk kerja. Karena kasusnya sakit ringan, sepertinya kita tidak perlu izin. D. Bermalas-malasan di kantor. Juga bukan. E. Tetap mengerjakan tugas seperti biasanya. Ya, jadi di sini yang bisa kita lakukan adalah karena kita sakit ringan, maka kita tetap mengerjakan tugas seperti biasanya. Jadi, soal nomor 8 jawabannya adalah pilihan E, tetap mengerjakan tugas seperti biasanya. Lanjut soal nomor 9. Di siang hari yang panas, Anda sedang naik motor sembari menunggu lampu merah berubah menjadi hijau. Namun, tiba-tiba ada seorang yang menerobos lampu lalu lintas begitu saja. Anda akan A. Marah padanya, B. Meneriakinya, C. Mengejarnya, D. Ikut menerobos juga, E. Diam saja. Silakan teman-teman jawab. Oke, soalnya membahas tentang di siang hari kita sedang menunggu lampu merah berubah menjadi hijau, tiba-tiba ada seseorang yang menerobos lampu lalu lintas. Gimana sikap kita? Di antara ke-5 pilihan yang ada, yang
paling tinggi poinnya adalah pilihan E, diam saja. Karena marah padanya, meneriakinya, mengejarnya, ikut menerobos juga bukan tindakan yang tepat untuk kita lakukan. Jadi, untuk soal nomor 9, pilihan yang punya poin paling tinggi adalah pilihan E, diam saja. Lanjut soal nomor 10. Anda ditugaskan untuk melakukan dinas luar ke daerah yang terpencil. Maka Anda akan A. Berangkat jika ada temannya, B. Berangkat walau sendiri, C. Menolak karena Anda takut, D. Menolak karena Anda tidak bisa meninggalkan keluarga, E. Pasrah saja jika Anda diminta. Silakan teman-teman jawab. Ya, kasusnya di sini kita ditugaskan untuk melakukan dinas ke daerah yang terpencil. Maka gimana sikap kita? A. Berangkat jika ada temannya, jelas bukan, karena ini merupakan kewajiban. B. Berangkat walau sendiri. Ya, B lebih baik. C. Menolak karena Anda takut. C. Bukan jawabannya. D. Menolak karena Anda tidak bisa meninggalkan keluarga. D. Kurang tepat. E. Pasrah saja jika Anda diminta. E. Mungkin bisa jadi, tetapi pilihan yang punya poin yang tinggi adalah B. Jadi untuk soal nomor 10, jawabannya adalah B. Berangkat walau sendiri. Oke, sekian video kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.